Ini aja. Masih semangat kan? Masih. Harus lah. Semangat pagi. Harus. Yang puasa semangat lah kan? Dan bulannya belum puasa. Oke, dari sana selamat siang Bapak-bapak. Siang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau kita mau belajar pemadam, apalagi pola pemadaman itu banyak. Nah, tapi sebelum kita belajar pola, saya ingin nanya dulu ke bapak-bapak semua. Kalau di tempat bapak ibu bekerja, ada hidran? Ada. Ada yang tahu berapa tekanannya? Berapa bar? Terus kalau di perusahaan ada enggak yang hidran yang di dalam gedung? Ada berapa? Ada banyak. Setiap gedung ada beberapa. Tiap gedung ada. Iya. Oke. Nah, jadi kalau untuk belajar pemadam kebakaran, kita fokus ke pemadam kebakarannya berarti sekarang kan. Karena penyelamatan tadi kata instruksi dari Bapak itu. Kalau untuk penyelamatan atau rescue tadi udah selesai. Kita fokus untuk belajar tentang pemadaman menggunakan hidran. Kalau tadi kita menggunakan mobil, walaupun tadi belum ada teorinya langsung praktek. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui itu kan apa-apa alat yang kita pakai, bagaimana cara pengoperasiannya, dan berapa tekanannya, kemudian formasinya. Apakah nanti ketika ada kejadian kebakaran semua berebut mau ke depan? Tentu tidak. Harus ada yang pemimpinnya atau ketuanya atau komandan tentunya. Nah, tentu kalau saya nanya lagi sama bapak semua, kalau di perusahaan orang bapak satu grup semua atau seperti apa? Beda-beda. Maksudnya satu shift atau Temennya berbeda, sini berbeda. satu shift itu berapa orang? Kalau kita ada safety, ada fitter, ada juga IRT. Oh, Nah, itu. oke. Berarti kita belajar secara umum aja. Harus seperti itu. Nah, jadi mungkin ini enggak jadi hal yang tabu buat bapak-bapak semua. Apa yang saya pegang dan apa yang ada di lantai, pasti ini bukan hal yang tabu karena ini di setiap tempat hampir ada. Dan memang itu kita sarankan untuk diadakan. Contoh di mall, di rumah sakit, gedung-gedung pemerintah, atau di perusahaan-perusahaan swasta. Ketika mereka minta kita untuk menginspeksi gedungnya, mereka datang ke pemadam kebakaran, tentu kita akan mengecek kelengkapan mereka termasuk bagian sprinkler. Nah, dan ada hidran, kita juga harus tes seberapa kuat dia. Apakah ketika ada kejadian kebakaran tanpa mobil pemadam, sebelum mobil pemadam datang, kira-kira hidran itu mampu atau tidak untuk memadamkan api tadi. Nah, ketika itu semua sudah kita sarankan, maka akan dilakukan yang namanya tes komisioning. Itu akan dites sampai di lantai paling atas dalam jarak berapa meter. Contoh, kalau dari hidran kita kebetulan ada di jalan pokok mangga sana, kalau kita tes komisioning dari sana, dari pokok mangga sampai di tempat saya berdiri, itu tes komisioning sampai di sini berapa bar. Contoh, kita tekan dari sana 10 bar, di sini sampai berapa? Apakah 1 bar atau 2 bar? Kita harus paham. Dan itu harus kita tes. Nah, di kita, di pemadam Tempo Batam, itu ada khusus yang menangani itu. Dari tim pencegahan namanya. Dari pencegahan mereka yang
melaksanakan penyuluhan dan memberikan saran dan masukan ke perusahaan atau tempat siapa saja lah yang meminta. Oke. Kita lanjut. Di sini ada 2 selang. Yang satu yang besar ini selang 2,5 in. Selang 2,5 in dan ini selang 1,5 in. Nah, kemudian di selang ini ada namanya kopling. Nah, ini namanya kopling. Ini sama, hanya ukuran saja yang berbeda. Nah, tetapi kalau untuk bahan ini tidak selamanya rubber yang seperti ini. Kadang ada yang kain. Tapi yang kain itu gampang sobek. Kita dulu punya banyak yang kain. Nah, mau bilang ya. Kalau ini tebal. Nah, dan SNI untuk standarnya untuk selang pemadam kebakaran itu 25 sampai 30 meter. Itu standar nasional. Nah, ini yang dari kain. Penggunaannya sama. Hanya saja kalau yang ini secara umum, kalau ini ada kebakaran, kita tarik seperti ini. Tentu kalau kita lagi bermain di hutan ada tumpul kayu, ini gampang sobek. Kalau ini paling bocor, tapi itu susah. Perbedaannya. Nah, kemudian kalau selang pemadam kebakaran ini, Bapak Ibu, kita bisa memakai sendiri yang ini atau memakai yang ini. Tapi kalau ini harus memakai bantuan yang biasa kita sebut di pemadam itu bridging. Nah, bridging ini bisa kita pergunakan dari sumber air. Contoh dari hidran, dari sumber air yang kita bawakan di kita ya, karena di daerah lain itu sumber air mereka itu tidak selamanya dari hidran. Ada yang mereka menyedot dari sungai atau kali. Tentu ini nggak berlaku dong kalau untuk menyedot. Nah, tapi bridging ini kita pergunakan kalau satu hidran. Karena hidran itu dia memakai 2,5 in yang jantannya. Ini yang jantan dan yang agak bulat ini namanya kopling betina. Ini betina, ini jantan. Dan memang biasanya yang mengejar itu kan jantan toh. Iyalah, masa harus betina? Ya, emang gue cowok apaan ya kan? Nah, ini betina dan yang mengejar. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, setelah ini terpasang ke kopling yang ini pembagi, selang pembagi, bridging, atau dalam bahasa Indonesia ini keran. Coba Bapak Ibu, bridging itu betul nggak keran dalam bahasa Indonesia? Selang pembagi, bridging, atau dalam bahasa umum keran. Apa saya sebutannya sama, tapi kalau kami di pemadam sebutnya dengan bridging, bukan breathing ya. Tadi breathing ya. Bayangkan saya. Itu Pak, ada valve-nya satu. Ketika dibuka valve-nya satu, dua-dua airnya udah keluar ya? Enggak ada. Tidak ada. Berarti satu-satu juga valve-nya ya? Iya, ada satu-satu. Nah, makanya dari saya katakan kalau selang ini dua-duanya bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kayak tadi, waktu kita praktek menggunakan api yang betina
ini tadi langsung nyantol ke mobil. Tentu kalau tadi kita lagi praktek itu dengan kekuatan 5 bar, mungkin nggak nyampe 2000 udah habis itu air kalau pakai 2,5. Kalau tadi tidak sekalian disambung dari hidran itu 5 ton. Ini kekuatannya 5 bar. Tadi bapak-bapak udah merasakan itu 5 bar. Sementara SCBA tadi 200 bar. Berarti ada 40 kali lebih kuat tenaganya. Nah, jadi ini bisa ditantolkan ke hidran kalau memang harus kita memakai yang selang 1,5, dan pemakaiannya Bapak Ibu semuanya sama. Cara pemakaiannya seperti ini. Tinggal nggak bakal lepas, nggak bakalan. Nah, tapi jangan sekali-sekali dibuka ketika air masih jalan. Dan dibuka sekali-sekali. Dan coba-cobalah. Karena kalau kena ke kaki lumayan. Karena dari alma kan. Berat. Oke. Nah, jadi sekarang ada 16 berat 40. Jen bang, Ya. mana lebih efektif kita menggunakan yang ini ketimbang yang pakai nozzle itu? Yang nozzle? Ya. Nozzle tembak. Dengan Yang itu? ya. Oh, Mana lebih efektif Iya. Bang, menggunakan ini? kalau efektifnya semua sama-sama efektif. Semua sama-sama. Sama. Hanya saja ukuran dan bentuknya yang berbeda. Oh, sama. Iya, sama. Namun nozzle pemadam kebakaran itu tidak selamanya ada spraynya. Dia ada khusus jet. Jadi di nozzle spray, di nozzle jet itu ini nggak berlaku. Jadi dia khusus tembak panjang seperti itu. Lurus. Iya. Kalau masih ada nggak ya? Kayaknya nggak ada lagi. Nah, dia runcing. Ujungnya ini dia runcing. Kalau ini kan tidak bulat. Kalau yang nozzle jet itu, dia ujungnya runcing. Dan itu khusus untuk jet aja. Dan itu sepertinya kurang efektif kalau kita pakai untuk pemadaman. Karena pemadaman ini terkadang ketika ada kebakaran, asap itu datang ke kita butuh yang namanya spray untuk menghalau asap yang datang ke kita tadi. Jadi saya Iya, pada kenyataannya seperti itu Pak. Walaupun dalam teori itu harus main dua. Yang pertama satu orang di depan seperti ini, dia main jet. Secara teori dia main jet. Nah, untuk melindungi dia, saya harus main spray. Secara teori. Namun kenyataan kita harus menyesuaikan dengan medan di lapangan. Kalau ibaratnya yang terbakar hanya ban seperti yang tadi, kira-kira itu dibutuhkan selang yang besar atau selang yang kecil. Yang pertama, kalau kebakaran seperti yang tadi, kira-kira dibutuhkan nggak yang jet sama yang spray? Nah, itu yang saya maksud, kita harus menguasai lapangan di tempat kejadian kebakarannya. Oke, nah sebelum kita lanjut, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Ada masa pakai nggak Pak selang ini Pak? Yang ini? Iya. Oke. Masa pakainya itu kalau ini udah busuk, Udah rusak. rusak. Karena ini dia kan SNI 25 sampai 30 meter. Namun tak jarang
ketika dia bocor di sini, ini paling sering bocor di sini. Ini karena ini ada pelapis. Ini masih asli bawaan dari pabrik. Ini ada pelapis. Nah, kalau dia pernah bocor, contoh dia bocor di sini. Nah, tentu ini kita potong. Kita potong, kemudian kita masukkan lagi dan diikat. Kalau ikatnya besi yang di sana, kita bisa ikat sendiri. Nah, jadi kalau dibilang kapan bisa dipakai, ada enggak masa berlakunya sampai dia rusak. Satu, yang kemudian kapan dia sampai berhenti kita memakai ketika ukurannya memang tidak memadai lagi untuk kita pakai. Contoh kalau dia cuma sisa 5 meter, kalau ini yang sisa 5 meter kita masih bisa pakai, Pak. Gunanya apa? Banyak. Dari hidran ke mobil untuk menyaplai, atau dari mobil ke bucing untuk menyambung selang 1,5. Tapi kalau ini yang 5 meter, bisa sih bisa. Kalau bisanya bisa 5 meter, cuman banyak-banyakan selang di mobil aja. Nah, dan ini berat loh. Ada yang sudah pernah ngangkat? Ada. Posisi kosong ya? Oke. Itu berat. Kemudian kalau untuk formasi pemadaman itu, Bapak semua, maka yang tadi saya tanyakan yang pertama, kalau di perusahaan itu memakai hidran atau juga memakai terang gedung. Nah, tentu penggunaan selang hidran gedung dan penggunaan selang yang seperti ini jelas berbeda ya, jelas berbeda. Karena kalau yang seperti ini, yang kita di lapangan, cara menggulungnya seperti apa, itu ada tekniknya. Ada yang pernah tahu teknik menggulung selang? Belum? Nah, nanti kita pelajari cara menggulungnya. Kemudian kan ada tuh banyak orang yang tahu pakai. Ketika selesai dipakai, Biarkan. letakkan aja kayak gitu. Nah, dia ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada double donut, teman. Ini yang double. Ini yang double. Kalau yang single, gulung satu dari ujung kopling terserah. Ujung kopling jantan atau ujung kopling betina ini digulung dari awal seperti ini. Single Pak ya. Nah, ini ribet, Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba ada kebakaran, kita menggulung dengan single, percayalah, ini menyusahkan diri sendiri dan teman-teman juga. Karena selang pemadam ini dia nggak bakalan kusut. Kalau yang ini, dia nggak kusut dia. Dia akan kembali. Nah, beda dengan selang kita yang ada di rumah. Kalau yang di rumah itu dia mau ke sini, nggak balik, kadang masuk ke ini. Nah, jadi dia bakal kembali ke posisi semula ketika kita memakai. Beda lagi dengan hose reel. Kalau di perusahaan ada nggak hose reel? Ada. Di Geraha nggak ada. Geraha pakai hose reel. Hose reel kan? Ada hidrannya. Yang hitam. Hitam ada gitu. Yang diamentari aja Pak. Iya, ada. Ada hose-nya ya. Kita tarik. Kalau di hidran gedung juga dia tarik doang. Iya. Jadi udah ada relnya aja. Iya, Tinggal tarik begitu. gitu kan? Menggulung juga gampang kan? Gulungnya ada Tanpa beban. Kalau orang yang suka deku atau menstrok, Ya. kalau dia kasih sedekah memang tanpa beban, kayak gitu ya. Tanpa beban, mau habis habis tanpa beban kan?